Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah pagi hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di setiap musim hidup kita. Tuhan ada di setiap proses hidup yang kita jalani. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan merasakan satu kebahagiaan meskipun kita mungkin saat ini berada di dalam lembah kekelaman. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita pagi hari ini bersamamu Bapa. Engkau ada di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Haleluya. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamaku Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidup. Haleluya, haleluya. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita sendirian. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Haleluya. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku lewati semua Perkenanan-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan dengan penuh keyakinan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH akan membuka ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dalam ibadah ini. Berkat-berkat mengalir pada setiap keluarga, setiap jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun kiranya dalam ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati dengan kekuatan baru, sukacita senantiasa, dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, seberapa kita boleh mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik, amin. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Selalu baru rahmat-Nya dicurahkan bagi kita semua. Mari kita mau sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Yesus sangat baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Amin, haleluya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
kita sulit mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yes. Pujian ini katakan hari berganti hari. Ya, lewati segala setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi tetap kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang senantiasa menyediakan kekuatan untuk kita semua. Tuhan yang senantiasa menyediakan kasih-Nya bagi kita semua. Kita akan memberikan persembahan kita yang akan dipimpin oleh pemimpin ibadah di rumah masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, nanti Saudara Vinka akan memimpin kita untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami semua boleh beribadah di tempat-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berikanlah hati kami untuk sungguh-sungguh beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, tiba di pertengahan ibadah kami akan memberikan persembahan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita, memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pergumulan kita, dalam kemenangan kita, dalam setiap musim dan dalam setiap proses dalam hidup ini, ketahuilah bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan senantiasa menolong dan beserta dengan kita, dan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, sehingga pada akhirnya kita diajarkan dan menuju kepada serupa dengan Tuhan. Sebabnya pagi hari ini mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dalam setiap musim, dalam setiap proses. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan
dalam setiap proses, dalam setiap musim, dalam setiap proses. Tak pernah ku jalan sendiri, dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan, katakan Kau Tuhanku yang turut bekerja. Haleluya. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa Kau Tuhanku. Haleluya. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan kami yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau Tuhanku yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan. Mari sama-sama dengan penuh keyakinan katakan Kau Tuhanku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu Tuhan. Kau jadikan serupa denganmu. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau, yang ada dalam setiap proses hidup kami. Saat ini mungkin sulit kami mengatakan bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Tetapi firman Tuhan mengatakan demikian. Engkau mengatakan sendiri Tuhan, bahwa setiap proses yang Tuhan sediakan untuk kami lalui akan mendatangkan kebaikan. Dan kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah lewat hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Sehingga kami boleh mencerna firman Tuhan itu dengan baik, memahami firman Tuhan itu dengan baik. Kami percaya hamba-Mu ada dalam urapan Tuhan, dan hamba-Mu sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini kepada kami setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Amen. Engkau Allah yang selalu mendampingi kami. Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami di setiap musim yang kami jalani dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Persilakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti, dan marilah kita bersama-sama buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Pagi hari ini kita akan mendengar khotbah tentang tetap kuat dalam kondisi berat. Hari ini bagian keempat atau bagian terakhir dari serial khotbah ini. Kita akan membahas tentang tetap taat dalam segala keadaan. Walaupun kondisi itu berat, sulit buat kita, kalau kita ingin tetap kuat menghadapi kondisi-kondisi yang berat itu, kita harus tetap taat. Tetap taat dalam segala keadaan. Kisah Rasul 5 ayat 29 kita akan baca bersama. Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Petrus mengatakan, menjawab pertanyaan. Dia katakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Taat kepada Allah lebih daripada kepada penguasa, lebih daripada semuanya. Dan ini tidak mudah, saudaraku. Ini harus dilakukan dengan berbagai pengorbanan diri. Terlebih jika itu ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Taat menjadi penting, karena dengan taat kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudaraku, ketaatan adalah bagian penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketaatan adalah bagian penting dalam relasi kita sebagai orang percaya dengan Tuhan yang kita percayai. Hormat dan penghargaan kepada Tuhan diwujudkan melalui ketaatan kita pada perintah-perintah Tuhan. Rasa hormat kita, rasa penghargaan kita kepada Tuhan tidak bisa tidak, saudara-saudaraku. Kita wujudkan dengan ketaatan kita pada perintah-perintahnya, ketaatan kita pada firman-firmannya. Saudaraku, dalam segala kondisi, atau maksud saya dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam situasi dan kondisi yang mudah, ketaatan pada firman adalah hal yang biasa dilakukan. Biasa. Dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang mudah. Ketaatan pada firman Tuhan itu hal yang biasa dan mudah, sangat mudah dilakukan.
Akan tetapi saudaraku, jika ada masalah, jika keadaan tidak baik, keadaan yang terjadi terasa semakin berat, makin sulit, pertanyaannya, masih bisakah kita tetap taat? Masih bisakah kita tetap patuh pada perintah Tuhan? Saudaraku, tetap taat dalam kondisi yang berat menjadi pokok pembicaraan kita hari ini, yang kita yakini akan membantu kita tetap taat apapun yang terjadi, tetap taat dalam segala keadaan. Ketaatan dalam segala keadaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Penting ini saudaraku, nggak bisa ditawar. Taat itu nggak bisa ditawar, taat itu tidak bisa juga ditunda. Saudara-saudaraku, karena dengan tetap taat, tetap patuh dalam segala keadaan, kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kita memperoleh kemampuan dari Tuhan untuk menghadapi berbagai keadaan yang terjadi. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi situasi-situasi berat dan sulit. Tetapi kita harus mulai dari taat. Taat. Dan sekali lagi saya katakan taat dalam segala keadaan. Poin pertama hari ini adalah tetap taat walaupun berat. Kita bisa mengatakannya hari ini. Tetap taat walaupun berat. Ketika kita berhadapan dengan beratnya hidup, itu ujian, itu testing. Apakah benar-benar kita bisa tetap taat dalam kondisi yang berat itu. Di masa pandemi ini, saudaraku, kita mendapat contoh langsung sebagai ilustrasi tentang ketaatan. Saudara-saudara, walaupun dalam keadaan berat, tetapi kita sekarang ini harus tetap taat. Seperti contoh, saudaraku, mentaati protokol kesehatan. Mulai dari 3M, lalu 5M, lalu sekarang berapa? 6M. Iya. Usah yang jauh-jauh dulu ya. Yang pertama, memakai masker. Ini poin pertama berarti poin yang paling penting, saudaraku. Pakai masker. Apakah semua orang mau mentaati? Luas nih saudara. Lalu apakah kita sebagai orang-orang yang katanya mau taat atau sudah taat pada firman Tuhan, bisakah kita secara rutin terus-menerus pakai masker, saudaraku? Tidak semua orang betah tinggal di rumah, tidak semua orang mau menggunakan masker. Apalagi anak-anak muda, saudaraku, bete di rumah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan tidak mudah. Ketaatan enggak gampang. Tetapi untuk kesehatan dan kepentingan bersama, untuk mengatasi pandemi ini, kita semua harus taat. Tidak nyaman tetapi aman. Ini saudaraku. Sering kita mau nyamannya saja, kita enggak peduli dengan keamanannya. Tapi pagi ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, taat itu seringkali memang tidak membuat nyaman. Tetapi yang pasti dia membuat kita aman. Kalau itu bicara pandemi, setidaknya kita aman dari penularan secara langsung. Memang gak nyaman pakai masker di rumah berbulan-bulan. Kalau kita lihat tadi ada 6M, gak boleh kumpul-kumpul. Ya katanya sih saudaraku, jemaat itu sudah gak betah ibadah di rumah, kangen dengan ibadah di gereja katanya. Nah kita buktikan waktu pintunya nanti dibuka, apakah benar-benar rindu atau rindu sekali. Biasanya orang rindu sekali kan begitu ya. Rindu sekali, maksudnya sekali datang ke gereja rindunya selesai.
Saudaraku, taat pada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, bagi beberapa orang itu berat dan tidak nyaman. Bahkan seperti rugi. Saudara-saudara, walaupun tidak mudah dan berat, tetapi kita semua harus tetap taat. Walaupun tidak mudah dan berat, kita semua harus tetap taat. Amin. Tetap taat dalam segala kondisi. Apa saja sih yang perlu kita taati? Saudaraku, jemaat itu sering seperti kura-kura dalam perahu. Mungkin anak sekarang enggak terlalu paham itu kura-kura dalam perahu. Sudah tahu, tetapi pura-pura enggak tahu. Pak Pendeta, taatnya yang seperti apa sih? Pak Pendetanya biasanya menjawab satu yang paling gampang. Taat memberi perpuluhan. Itu bukan satu-satunya taat, saudaraku. Taat dalam banyak hal. Beribadah secara rutin, bicara yang sopan dan jadi berkat, itu banyak banget, saudaraku, soal taat. Kalau jemaat nggak tahu, ya baca firman Tuhan. Nggak mungkinlah jemaat nggak tahu kalau yang memang dia suka beribadah. Kenapa kita harus taat? Saudaraku, karena perintah Tuhan. Ya, karena perintah Tuhan. Saudaraku, biasanya kalau zaman sekarang diperintah, dia tanya, maksudnya apa? Tujuannya apa? Mesti bagaimana untuk melakukan sesuatu. Kalau di kantor ada satu perintah, sudah ada job desk. Tapi dulu enggak loh, saudaraku. Abraham diperintah, dia tanya, ini mesti bagaimana Tuhan? Ini untuk apa Tuhan? Enggak. Waktu Abraham diperintah, dia taat. Tanpa bertanya. Taat pada firman Tuhan karena mengetahui bahwa ketaatan itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Taat itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Saudaraku, saya pergi ke satu negara, saudaraku, bicara dengan sopir taksi. Dia bilang, kalau raja sudah perintahkan, rakyatnya taat di negara itu, saudaraku. Aduh, saya pikir ini budaya yang luar biasa. Kita ini kalau diperintah oleh undang-undang, diperintah oleh pimpinan negara, waduh, banyak bertanyanya, banyak protesnya, dan lain-lain. Sebenarnya, saudaraku, mentaati perintah tanpa banyak bertanya itu dilakukan oleh kita orang percaya seharusnya. Kenapa, saudaraku? Karena yang perintahkan itu adalah Tuhan sendiri. Perintah Tuhan itu tidak akan merugikan, tidak akan mencelakakan. Perintah Tuhan itu kalau kita lakukan juga tidak akan menjerumuskan kita, tidak. Pasti perintah Tuhan itu perintah yang membuat hidup kita baik, nyaman, dan aman. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Saudara-saudara, oh ya, masih satu lagi, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara, ini perintah. Tuhan tidak menunjukkan satu-satu poin yang diperintahkan, saudaraku. Tapi Tuhan memberitahu tentang apa yang diperintahkan dan bagaimana harus melakukannya setiap hari dan setiap waktu. Mengikat pada tangan. Jadi perintah-perintah itu diilustrasikan, diikat pada tangan, lalu ditempel pada
dahi. Ya. Saudaraku, pada zaman pandemi ini orang sibuk dengan ini kerja antikris, apalagi vaksin nanti ada chipnya, itu nanti ada di dahi, ada di tangan, repot dengan itu semua. Pernah nggak repot dengan perintah Tuhan yang ini, saudaraku? Repot dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Repot, khawatir, takut dengan hal-hal yang nanti di depan yang belum tentu terjadi. Tapi ini saudaraku, firman Tuhan ini, laksanakan saja, lakukan saja. Apa itu? Ikat pada tangan. Ikat pada tangan. Tempel di dahi. Saya pikir ada orang yang bicara tentang antikris, tentang angka 66 di dahi dan di tangan, meterai, stempel. Dia nggak pernah ngomong tentang ini, saudaraku. Saya yakin ada banyak orang seperti itu. Apa nggak lebih baik, saudaraku, kita bicara tentang firman Tuhan ini? Firman Tuhan, tempel di tangan, tempel di dahi. Gak usah peduli dengan yang akan terjadi nanti, kita nggak tahu seperti apa itu. Dan ini saya ingin katakan sepotong saja ini, saudaraku. Kalau antikris itu berkuasa, saya dan saudara sudah nggak ada di dunia ini. Amin. Kita semua sudah terangkat. Kenapa repot? Lebih baik kita repot dengan mengikat firman Tuhan pada tangan dan menempelnya pada dahi. Artinya, saudaraku, kita harus melakukannya. Kita harus mengerjakannya, kita harus melaksanakannya. Itu mengikat pada tangan. Tangan untuk kerja, tangan untuk melakukan sesuatu. Tempel di dahi sebagai lambang. Maksudnya firman Tuhan itu dipikirkan, dicerna, difahami, sehingga itu menjadi hidup saya, hidup saudara. Dan kalau seperti ini, saudaraku, saya pikir firman Tuhan itu bukan sesuatu yang berat untuk dilakukan. Karena itu mari kita belajar taat walaupun berat, karena ini adalah perintah Tuhan. Saudaraku, taat tanpa menunda dan tanpa menawar. Ayo saudara, taat tanpa menunda dan juga tanpa menawar. Ini penting, saudaraku. Karena seringkali orang Kristen punya kerinduan untuk taat. Amin? Rindu. Tetapi tidak sekarang melakukannya. Saudara pernah? Jujur, gak usah jawab, nanti malu sama tetangga. Cukup di hati saja, karena itu Tuhan yang tahu. Iya. Jadi kalau malu jangan sama orang lain, malunya pada Tuhan. Iya. Ya kita rindu untuk taat, tapi enggak sekarang, nanti. Nah, saya punya beberapa kenalan, saudaraku, kalau diajak ke gereja, dulu kan cara saya mengajak orang ke gereja. Dia selalu katakan, nanti, sekarang saya masih banyak dosa, saya masih melakukan kesalahan, nanti kapan? Ya mungkin kalau saya sudah tua, ya ampun lama amat. Waktu ngobrol sama saya itu masih umur 30-an. Tua itu umur berapa sih? 50, 60, iya kalau nyampe. Nundanya terlalu lama. Oh nanti kalau saya sudah menikah. Ya kalau enggak menikah bagaimana? Ada banyak orang menunda. Akhirnya belum sampai dia sudah enggak ada. Saudara-saudaraku, taat itu juga jangan ditawar. Karena kita ini anak-anak Tuhan memang ingin taat. Amin, ingin taat. Niatnya taat. Tetapi mau sebagian saja. Mau tapi nawar, mau tapi nunda. Emangnya taat itu seperti orang beli cabai di pasar, pakai ditawar. Ya, ditawar bagaimana sih? Ya kalau kebaktian nggak usah tiap minggu lah. Kalau habis gajian kan rekreasi dulu sama keluarga.
Jadi ada waktu untuk keluarga. Masa ke gereja terus? Ada waktu untuk arisan. Ada waktu untuk ini dan itu. Ya ke gereja sebulan ya 2 kali ya aja cukup lah. Namanya itu taat tapi nawar. Saya pernah ditanya soal perpuluhan saudaraku. Karena menurut dia nggak adil lah, masa 10%-nya diminta. Tetangga kita kan cuma 2,5% katanya. Jadi dia mau melakukan tapi 1/4-nya saja. Nawar. Ya, nawar saudaraku. Firman Tuhan kok ditawar saudaraku. Firman Tuhan kok ditunda. Saudaraku, itu perintah Tuhan yang harus kita taati tanpa bertanya, tanpa menunda, dan tanpa menawar. Amin. Puji nama Tuhan. Mazmur 119 ayat 60 sampai 61. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Saudaraku, Daud tidak menunda untuk taat. Sekalipun keadaannya begitu sulit. Diumpamakan dengan ungkapan ini saudaraku, dililit oleh tali orang fasik. Saudaraku, masa pandemi ini kesempatan bagi banyak orang untuk tidak taat, untuk menunda taat, untuk menawar taat. Tetapi Daud memberitahu kita, waktu dia dililit oleh tali orang fasik, Daud tidak menawar, Daud tidak menunda, dikatakan apa saudaraku? Melaksanakan segera. Aku melaksanakan segera. Justru saudaraku, di saat sulit, di saat berat, laksanakan segera firman Tuhan. Engkau akan mendapat kekuatan baru. Engkau akan mendapat roh yang memberi kemampuan untuk terus berjalan dan mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, tetap taat karena disayang Tuhan. Iya, saudaraku, saya senang dengan kata-kata disayang Tuhan. Mungkin seperti anak sekolah minggu ya. Dan itu memang langsung mengena di hati. Lalu kita punya lagu juga, sayang-sayang aku disayang Tuhan. Nah saudaraku, ini penting saudaraku, memahami bahwa aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita punya pengalaman betapa indahnya disayang Tuhan. Kalau saudara nggak pernah merasa disayang Tuhan, coba ingat-ingat lagi. Kapan sih saya pernah disayang Tuhan? Ternyata nanti saudara akan menemukan banyak momen-momen bagaimana sayangnya Tuhan itu begitu nyata. Iya, kalau kita nggak bisa mengingat atau tidak pernah merasa disayang Tuhan, mungkin sekali ya kita sudah mati rasa. Karena sayang Tuhan itu nyata. Sayang Tuhan itu real dalam kehidupan kita. Nah, karena merasa disayang Tuhan, tentunya ini bisa menjadi dorongan, bisa jadi motivasi untuk lebih taat lagi di tengah-tengah beratnya kehidupan saat ini. Saudaraku, anak saya dulu nggak pernah ngerjakan PR, saudaraku. Dia gangguin temennya. Nanti dia buru-buru pagi berangkat ke sekolah, dia kerjakan PR, nyontek punya temennya. Atau dia kerjakan tapi buru-buru di kelas sebelum jam pelajaran. Satu hari saudaraku, tiba-tiba anak ini rajin saudaraku. Tiba-tiba rajin, dia kerjakan PR. Ya pulang dia kerjakan PR, dia baca pelajaran. Saya bingung. Mungkin dia dimarahin guru. Mungkin dia diancam guru. Saya pikir begitu. Lalu saya tanya, kok tiba-tiba rajin? Dia bilang, iya kalau nggak bikin PR nggak enak sama ibu guru, sama miss.
Emang kamu dimarahin? Enggak sih, tapi enggak enak. Nah saudaraku, kenapa anak ini bisa seperti itu? Rupanya guru ini perhatikan dan dia merasa disayang. Jadi dia segan. Dia malu kalau tidak menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, seringkali kita taat ini nunggu dimarah Tuhan dulu, nunggu dijewer Tuhan dulu. Hari ini saudaraku, saya ingin kita mau taat karena kita merasa disayang Tuhan. Amin. Kita mau taat, sungkan sama Tuhan yang sudah sayang saya. Kalau saya enggak taat, saya malu. Harusnya kan seperti itu saudaraku. Taat juga bisa dilakukan dengan berbagai motivasi. Ini harus diperhatikan. Ya. Ada taat karena ingin sembuh. Halo, pernah saudara melakukan? Taat supaya diberkati. Taat agar bisnisnya maju. Jadi kayak orang mancing saudaraku. Kayak orang mancing. Kasih umpan nanti dapat ikan yang gede. Lebih gede umpannya, lebih gede pancingnya. Lebih gede umpannya, lebih gede nanti dapat ikannya. Saudaraku, stop dengan motivasi yang seperti ini. Tetapi saudaraku, cobalah kita bisa taat meskipun berat, meskipun sakit, meskipun sulit, kita mau taat saudaraku. Kenapa? Karena kita ini udah disayang Tuhan, dan ketika kita makin taat, meskipun berat, meskipun sulit, kita tahu Tuhan semakin care, Tuhan semakin sayang pada kita. Jadi saudaraku, ada taat karena, ada taat supaya, tapi ada juga taat meskipun, ada taat sekalipun, tapi ada juga taat sesekali. Nah ini saudaraku. Jadi mari saudaraku, kita mau taat meskipun, taat kendati pun, taat sekalipun kondisinya enggak bagus. Kita mau taat. Taat karena disayang Tuhan. Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku, harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ketika kita merasa disayang Tuhan, kita taat, dan semakin kita taat makin disayang Tuhan. Deklarasikan saudaraku hari ini, deklarasikan dalam hidupmu, karena disayang Tuhan, meskipun sakit, meskipun berat, saya mau tetap taat. Ya. Meskipun sakit, meskipun berat, saya mau tetap taat. Taat dengan tulus, taat tanpa pamrih, taat tanpa maksud tersembunyi. Itulah yang membuat kita semakin disayang Tuhan. Tuhan ingin kita tidak takut akan hidup ini. Tuhan ingin kita tidak khawatir menghadapi hidup. Tuhan ingin orang-orang yang taat, enggak takut menghadapi hari depannya. Karena itu saudaraku, Tuhan memberitahu kepada orang Israel, dia katakan bahwa saya yang punya seluruh bumi. Iya saudaraku, Tuhan enggak janji apa-apa loh saudaraku. Tuhan enggak menjanjikan apa-apa, Tuhan cuma bilang kamu akan jadi harta kesayanganku. Tapi di ayat ini saudaraku, Tuhan menyatakan dirinya bahwa dialah pemilik seluruh bumi. Saudaraku, jika ada seorang kaya raya, terus saudara disayang orang itu, kira-kira saudaraku, kalau saudara kekurangan, kalau saudara enggak makan, orang itu akan diam? Enggak lah saudaraku, orang itu akan perhatikan. Ya. Tuhan enggak janji apa-apa, tapi dia bilang begini saudaraku, aku yang punya seluruh bumi. Jadi jangan kita takut, jangan kita khawatir, karena Tuhan yang mempunyai segalanya. Yang penting taat saja, sampai kita benar-benar
merasakan sayangnya Tuhan. Dan semakin kita taat, kita makin disayang Tuhan. Yang terakhir saudara yang ketiga, tetap taat di masa sukar, walaupun berat. Karena taat membuat kita memperoleh perhentian. Iya, memperoleh perhentian di dalam Tuhan. Ya, perhentian di dalam Tuhan. Mazmur 95 ayat 8 sampai 11. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk dalam tempat perhentianku. Nah, saudaraku, kekerasan hati orang Israel membuat mereka tidak mau taat pada perintah Tuhan. Jadi orang yang tidak taat itu keras hati. Sehingga orang Israel tidak mengalami perhentian. Saudara, karena keras hati, tidak taat pada firman Tuhan, orang Israel tidak mengalami perhentian. Mereka yang berangkat dari Mesir semua mati di padang gurun. Keras hati, semua mati di padang gurun, kecuali yang lahir di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb, mereka semua masuk ke Kanaan yang melambangkan tempat perhentian Tuhan. Saudaraku, jika kita tidak taat pada Tuhan, kita tidak taat pada firman Tuhan, biasanya kita punya alasan untuk itu. Ya, kita punya berbagai alasan untuk ketidaktaatan kita. Kita punya pembenaran. Kita punya dalih untuk ketidaktaatan kita semua. Perhatikan saudaraku, ketika saudara mulai berdalih, mencari pembenaran untuk ketidaktaatan saudara, ketika saudara mempunyai alasan dan mengumpulkan berbagai alasan untuk membenarkan bahwa saudara itu tidak taat, punya alasan, saya katakan pada saudaraku, saudara akan capek. Saudara tambah capek, saudara lelah. Saudaraku, ketika orang Kristen tidak taat, hidupnya pasti akan lebih lelah, lebih capek lagi. Tetapi saudaraku, lihatlah orang-orang yang taat, mereka hidupnya nyaman, aman, ada perhentian. Ya. Karena mereka taat, mereka lega sudah mentaati perintah Tuhan. Tidak merasa bersalah, tidak merasa melanggar. Tapi begitu kita tidak taat dan mencari berbagai alasan, hidup kita tambah capek. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, koreksi diri. Koreksi diri dan lihatlah ke belakang. Ternyata, jujur, ternyata ketidaktaatan saudara itu membuat saudara lelah. Membuat saudara capek, apapun alasannya. Saudaraku, biasanya alasan itu kan sebenarnya karena malas. Alasan itu karena takut gak cukup, takut kurang. Alasan itu kan karena kita ingin menyenangkan diri sendiri. Dan ternyata itu makin membuat kita capek, kita lelah. Karena itu saudaraku, marilah kita taat firman Tuhan, maka kita akan mengalami perhentian Tuhan. God rest. Itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Berhenti dari berbagai kelelahan duniawi, berhenti dari kelelahan karena rasa takut, khawatir dan lain-lainnya. Kita perlu perhentian. Perhentiannya Tuhan, God rest. Kita perlu itu saudaraku. Dan kalau kita taat, kita mengalami itu. Kita mengalami kelegaan, kita mengalami kenyamanan. Walaupun perjalanan panjang di bumi ini membuat kita berat, tapi Tuhan menopang kita. Tuhan memandu kita dan membantu kita. Taat dalam segala keadaan, taat dalam situasi yang berat, bukan hal yang mudah.
Saya tahu itu. Tetapi Tuhan ada bersama kita, amin. Tuhan mendampingi kita. Tuhan menopang saya dan saudara. Ketika kita taat, kita akan semakin kuat dalam menghadapi situasi yang berat ini. Amin. Tuhan memberkati. Hari-hari ini mungkin hidupmu terasa berat. Ketika kita ditawari untuk taat, mungkin kita merasa hidup ini sudah berat. Tapi ingatlah saudaraku, ini perintah Tuhan. Ingatlah bahwa kita orang-orang yang disayang Tuhan. Ingatlah bahwa ada perhentian bagi orang-orang yang taat. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Yes, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, amen, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Yes. Oh, haleluya, haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu, firman-Mu. Yes, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan, luar biasa Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Lawati kami Tuhan, lawati kami Yesus. Haleluya. Sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini adalah bukti kebesaran-Mu. Kami sehat,
keluarga kami sehat, itu bukti kebesaran-Mu. Bahkan ketika kami menghadapi kesukaran dan kedukaan sekalipun, Tuhan terus menunjukkan kebesaran-Mu di tengah-tengah keadaan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk taat. Bangkitkan roh kami, sehingga kami bisa taat dalam segala keadaan. Taat walaupun berat. Taat dalam segala situasi. Kami perlu kekuatan dan pertolongan Tuhan. Perjalanan kami masih panjang, dan kami ingin terus disayang Tuhan. Kami sudah disayang Tuhan, dan kami ingin terus disayang Tuhan. Kami ingin mendapat perhentian di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, berikan kami hati yang taat lebih dari segalanya. Mematuhi perintah Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu, dalam hati kami semua, sehingga itu benar-benar terikat pada tangan kami, jadi lambang di dahi kami, ada pada pintu rumah kami, sehingga kami setiap hari, setiap waktu mentaati Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang hadir, biar sukacita sorga ada pada kami semua. Berkati persembahan, berkati persepuluhan anak-anak-Mu, balas berlipat ganda, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa buat Ibu Elizabeth dan anak-anak yang mengalami kedukaan karena Tuhan memanggil suami, orang papa yang tercinta dari anak-anaknya. Berikan kekuatan, penghiburan, keteguhan hati, dan tetap mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Eli dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rekan-rekan lain. Kami bersyukur mereka yang terkonfirmasi COVID semua sudah membaik, hanya tinggal menunggu tes PCR untuk menyatakan negatif sehingga bisa kembali bekerja. Kami bersyukur tangan Tuhan terulur buat rekan-rekan kami, dan kami yakin Tuhan menjaga, melindungi kami seluruh jemaat, dilindungi, dijagai oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami terpelihara dalam kesehatan kami. Biar roh ketakutan itu Tuhan angkat, gantikan roh ketaatan, roh keberanian, roh tidak khawatir, sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan tenang dan nyaman dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami, hamba-Mu berdoa, pimpin anak-anak-Mu hari ini dalam sukacita sorga, pimpin anak-anak-Mu dalam aktivitasnya, juga sepanjang minggu ini dalam bekerja di kantor atau di rumah. Tuhan tetap jaga, lindungi kami, proteksi kami dari pandemi yang jahat ini. Biar kuasa darah Yesus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
Sekian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.